Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suhartini. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil makalah saya dengan judul Tafsir dan Hadis tentang Ilmu Pengetahuan. Yakni memasuki yang pertama, tafsir tentang sumber ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu adalah salah satu sifat Allah. Karena itu dia disebut dengan alim, yang maha tahu. Dia adalah sumber utama ilmu. Segala pengetahuan yang diperoleh manusia merupakan anugerahnya. Ilmu Allah tiada terbatas, manusia hanya memperoleh sedikit saja daripadanya. Sedalam apapun pengetahuan mengenai sesuatu, ia tetap saja terbatas karena keterbatasan pikiran dan potensi yang ada di dalam jiwanya. Ilmu pengetahuan adalah merupakan salah satu pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Bahkan kata ilm itu tersendiri disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali, tetapi dengan kata jadiannya ia disebut lebih dari 744 kali, yang memang merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Betapa tidak setiap kali umat Islam ingin melaksanakan ibadah selalu memerlukan penentuan waktu dan tempat yang tepat. Umpamanya melaksanakan sholat, menentukan awal bulan Ramadan, pelaksanaan haji, semuanya punya waktu-waktu tertentu. Dalam menentukan waktu yang tepat diperlukan ilmu astronomi. Maka dalam Islam pada abad pertengahan dikenal istilah sains mengenai waktu-waktu tertentu. Banyak lagi ajaran agama yang pelaksanaannya sangat terkait erat dengan sains dan teknologi, seperti menunaikan ibadah haji, berdakwah, semua itu membutuhkan kendaraan sebagai transportasi. Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan teori yang sudah ada. Antara lain sebagaimana terdapat dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut pada masa 14 abad yang lalu telah memberikan isyarat secara Islamiah kepada bangsa jin dan manusia bahwasanya mereka telah dipersilahkan oleh Allah untuk menjelajah di angkasa luar asalkan saja mereka punya kemampuan dan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana ditafsirkan para ulama, ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Hal ini telah terbukti di era modern sekarang ini dengan ditemukannya alat transportasi yang mampu menembus luar angkasa. Bangsa-bangsa yang telah mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan pendaratan di bulan, planet Mars, Jupiter, dan planet-planet lainnya. Al-Quran adalah kitab induk rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Lebih lanjut, Baikuni mengatakan bahwa sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Salah satu mukjizat atau keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dalam Al-Quran sehingga Allah menurunkan ayat pertama kali Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Atau Iqra termasuk ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan, termasuk ayat Makkiyah, terdiri dari 19 ayat, 93 kalimat, dan 280 huruf. Dalam surah Al-Alaq dapatlah dilihat suatu gambaran yang hidup mengenai suatu peristiwa terbesar yang pernah terjadi pada sejarah manusia, yaitu pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril alaihissalam untuk pertama kali di Gua Hira, dan penerimaan wahyu yang pertama setelah Nabi berusia 40 tahun. Wahyu pertama itu juga mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan, menjunjung tinggi martabat manusia melalui baca. Artinya dengan proses belajar mengajar itu manusia dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini manusia dapat mengetahui rahasia alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan sewaktu Rasulullah SAW berkelewat di Gua Hira. Ketika itu beliau berusia 40 tahun. Ayat-ayat pertama yang diturunkan sekaligus merupakan tanda pengangkatan Nabi Muhammad SAW dengan sebagai Rasul Allah. Surat Al-Alaq 1-5 mengandung pengertian bahwa untuk memahami segala macam ilmu, seseorang harus pandai dalam membaca dengan didahului membaca basmalah terlebih dahulu. Menurut Depak 2000, dalam Al-Quran terdapat kurang 700 ayat rujukan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sementara tidak ada agama atau kebudayaan lain yang menegaskan dengan begitu tegas akan kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Islam adalah salah satu agama di dunia yang sangat bahkan paling empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Al-Quran itu sendiri merupakan sumber ilmu dan sumber inspirasi berbagai ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Orang berilmu diangkat derajatnya dijelaskan di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafsahu fil isi fa'asahu yafsahi illahu lakum wa iza qila zu fa'anzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima khabir, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. B. Hadis dan tentang sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam hadis-hadis Nabi juga dapat banyak yang mendorong dan menekan, bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu, yaitu hadisnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis di atas memberikan dorongan
yang sangat kuat bagi kaum muslimin untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan dan berdosa hukumnya jika tidak dikerjakan. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat, sebagaimana sabda, "Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun di negeri Cina." Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas mengenai hadis tentang sumber ilmu pengetahuan. Banyak hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menekankan, bahkan mewajibkan kepada kita umatnya untuk menuntut ilmu. Sebagaimana sabdanya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat bagi kita umatnya untuk belajar mencari ilmu sebanyak-banyaknya, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Karena suatu perintah kewajiban tentunya harus dilaksanakan, dan jika kita tidak melaksanakan maka akan berdosa. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sepanjang hayatnya, tanpa dibatasi usia, ruang, waktu, dan tempat. Sebagaimana sabdanya, "Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat, dan tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina." Orang yang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannati ila tariqan bihi lahu Allahu sahala aliman fihi yaltamisu tariqan salaka waman." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kemudian orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun ia telah meninggal. Disebutkan dalam sebuah hadis tentang keutamaan ilmu dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza matal insanu qata'a amaluhu ila min salasatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah." Artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.